Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Mufida. Saya ingin mempresentasikan mata kuliah filsafat yang berjudul Kelangkaan dan Keadilan. Kelangkaan dan keadilan. Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Sedangkan keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Ekonomi dan keadilan distributif. Dalam teori modern, ada dua macam keadilan distributif. Yang pertama prinsip material, yang kedua prinsip formal. Prinsip material menuju pada salah satu aspek relevan yang bisa menjadi dasar untuk membagi dengan adil hal-hal yang dicari oleh berbagai orang. Prinsip formal menyatakan bahwa kasus-kasus sama harus diperlakukan dengan cara yang sama, sedangkan kasus yang tidak sama boleh saja diperlakukan dengan cara tidak sama. Wickham and Bowie menyebutkan 6 prinsip, yakni keadilan distributif terwujud kalau diberikan satu kepada setiap orangnya bagian yang sama, yakni membagi dengan adil. Jika kita membagi rata kepada orang yang tidak berkepentingan diberi bagian yang sama. Yang kedua, kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya, berlaku adil bila membagi sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, kepada setiap orang sesuai dengan haknya, berlaku adil bila membagi sesuai dengan haknya. Yang keempat, kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya. Mereka yang mengeluarkan banyak usaha dan keringat untuk mencapai satu tujuan pantas diperlakukan dengan cara lain daripada orang yang tidak berusaha. Yang kelima, kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat, yakni mereka memberikan kontribusi kepada masyarakat pantas diperlakukan dengan cara daripada orang lain tidak berkontribusi. Yang keenam, keadilan setiap orang sesuai dengan jasanya, berlaku adil bila kita membagi sesuai dengan jasanya. Prinsip material terbentuk beberapa teori keadilan distributif seperti egalitarisme, sosialisme, dan liberalisme. Teori egalitarisme, teori ini didasarkan pada prinsip pertama, yaitu membagi dengan adil bila semua orang mendapatkan bagian yang sama. Prinsip pemerataan pendapatan dipengaruhi juga oleh pemikiran egalitarisme. Perbedaan pendapat tidak boleh terlalu besar, biarpun tidak semua warga negara memperoleh pendapatan yang sama. Yang kedua, teori sosialisme, masyarakat diatur dengan adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi, seperti kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Dalam teori sosialis ada prinsip keadilan Marx, yaitu hal-hal yang berat harus dibagi sesuai dengan kemampuannya, sementara hal-hal enak untuk diperoleh harus diberikan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, teori liberalisme. Prinsip ini yang tidak berusaha tidak mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu. Teori keadilan distributif digarisbawahi pentingnya prinsip 3 yaitu hak, prinsip 4 yaitu usaha, tapi secara khusus prinsip 6 yaitu jasa dan prestasi. Teori keadilan para filsuf Islam. Yang pertama, Al-Kindi. Pengertian keadilan identik dengan suatu kualitas sifat yang inheren dalam diri manusia dan mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang benar, yang ditunjukkan dan ditentukan oleh akal budi. Kezoliman, kata Al-Kindi, adalah aksidental, seperti kejahatan yang dihasilkan oleh kegusaran atau kemarahan yang muncul ketika akal budi gagal mengendalikan impuls yang melampaui batas. Keadilan adalah suatu kebenaran di mana manusia mungkin mengangkat atau memajukan dengan inisiatif yang dimilikinya di dalam penerangan cahaya dari pemahamannya tentang kebenaran. Yang kedua, Al-Farabi. Keadilan ada pada negara utama.
Al-Farabi membicarakan keadilan dalam dua aspek, dalam masyarakat dan individu. Pertama, keadilan rasional adalah suatu kualitas dari kesempurnaan yang hanya dapat direalisasikan dalam suatu kota utama, pengetahuan dan kebaikan. Yang kedua, keadilan rasional Al-Farabi berkaitan erat dengan nasib manusia, karena bagi manusia yang memahami keadilan dalam konteks kota utama, jiwa-jiwa manusia yang tidak memahami keadilan kota utama, keadilan dan kebaikan, dan mengejar standar keadilan kota-kota yang dungu dan bebal, menghilang manakala badan jasmani mereka hancur. Yang ketiga, Ibnu Sina, keadilan pada negara adil. Menurut Ibnu Sina, keadilan dalam pengertian yang praktis dikaitkan dengan keadilan teoritis. Kebahagiaan tertinggi bisa dicapai siapa saja yang mampu mencapai sifat-sifat kenabian ini. Ia sebenarnya akan menjadi seorang manusia rabani yang patut mendapat pujian. Yang keempat, Ibnu Rushd. Keadilan adalah kebajikan manusia sebagai seorang warga negara. Tetapi keadilan bukanlah hanya satu kebajikan, melainkan jumlah dari semua kebajikan. Kebajikan, kata Ibnu Rushd, tidak lebih dari setiap warga negara yang mengikuti suatu kegiatan yang secara hakiki memenuhi syarat terbaik. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.